Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Yusron Dwi Yuda selaku Direktur Liveseed Company. Yang terhormat Bapak Anang Ari selaku Kepala Desa setempat. Yang terhormat Bapak Aulia Akbar selaku Bupati Seragen. Yang terhormat Bapak Zidan Fadia selaku Kepala Dinas Pertanian. Yang terhormat Bapak Budi Satrio selaku Ketua BPSB. Yang terhormat Bapak Ibu investor serta perwakilan dari distributor dan petani yang saya cintai. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara temu bisnis Liveseed Company. Meski harus dilaksanakan secara online, saya berharap kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas nama perusahaan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah hadir di sini untuk mengikuti acara temu bisnis. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti dalam temu bisnis kali ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Direktur Utama Liveseed Company. 4. Sambutan Bupati Seragen. 5. Pemutaran video company profile. 6. Talk show. 7. Sesi tanya jawab. 8. Pemberian kenang-kenangan. 9. Penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Utama dari Liveseed Company oleh Bapak Yusron Dwi Yuda. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebijakan. Yang terhormat Kementerian Bapak Nikolas Handewo, Bapak Bupati Akbar, investor Ibu Ufi, dan investor kedua Ibu Nita, dan investor ketiga Ibu Mega Elsia, BPSB Bapak Budi Satrio dan Ibu Atifana, Dintan Bapak Didi Pringadi,
dan Bapak Jidan Fadia. Distributor Ibu Evianti, Ibu Melik. Kepala Desa Bapak Anang Ariwijaya. Koperasi Ibu Sarah, Ibu Novita Dias Saputri, dan Bapak Muhammad Rafinur. Serta Bapak Ibu yang ikut dalam rangka temu bisnis perusahaan Live Seed Company. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat-Nya kita masih bisa bertemu bersama dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku direktur dari perusahaan Live Seed Company mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan sekalian. Dalam acara ini dan juga rasa terima kasih saya ucapkan kepada pihak penyelenggara acara yaitu bagian dari keluarga Live Seed Company. Adanya acara ini adalah tujuan untuk temu bisnis perusahaan Live Seed Company, di mana dalam acara ini bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan yang baik dengan menciptakan benih yang berkualitas dan varietas yang unggul, sehingga menciptakan benih-benih yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dengan bermitra dengan para petani di Indonesia, khususnya petani di daerah sekitar. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memeriahkan hari demi kita semua. Akhir kata, dari saya memohon maaf apabila atas pesambutan ini terhadap kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusron. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Sragen oleh Bapak Aulia Akbar. Kepadanya kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berdua di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada MC, terima kasih juga kepada PT Live Seed Company, kepada direktur, dan salam hormat saya kepada Bapak Kementerian Pertanian, kepada Dinas Pertanian, Kepala Desa, dan teman-teman kelompok tani. Saya harap semoga dengan adanya PT Live Seed Company ini, daerah Sragen menjadi distributor pangan terbesar. Kemudian juga semoga dengan adanya PT Live Company, petani-petani Sragen bisa dapat maju dengan perekonomian yang baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aulia. Acara selanjutnya merupakan acara inti dalam temu bisnis kali ini, yaitu talk show, yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Nadia Kanaya selaku moderator. Kepada Ibu Nadia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadia Kanaya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya talk show pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membaca rundown talk show kita. Yang pertama, pemutaran video. Yang kedua, seminar mengenai Live Seed Company bersama narasumber kita. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Baik, yang pertama pemutaran video mengenai Live Seed Company. Selamat menyaksikan. Live Seed Company. PT Live Seed Company merupakan perusahaan internasional di bidang perbenihan, khususnya benih padi. Seperti namanya, Live Seed yang berarti kehidupan. Benih ini diharapkan dapat menumbuhkan kehidupan yang lebih baik. PT Live Seed Company berusaha untuk menciptakan benih berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. PT Live Seed Company memiliki visi untuk menjadi perusahaan benih asing terbaik dan dapat mencapai swasembada pangan, khususnya di Indonesia. PT Live Seed Company memiliki misi diantaranya yang pertama, menghasilkan benih bermutu dengan varietas unggul yang tahan hama penyakit. Yang kedua, memberikan nilai tambah berupa benih bermutu dengan varietas unggul untuk peningkatan kesejahteraan petani. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 Maret 2018 yang berlokasi di Surabaya. Area produksinya di Kecamatan Amprai, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
LiveSeed Company, from seed, growing the future. Baik, untuk acara kedua yaitu seminar mengenai LiveSeed Company. Untuk narasumber kita kali ini merupakan salah satu orang yang penting di LiveSeed Company. Beliau merupakan seorang manajer pemasaran bernama Bapak Ikhwan Nur Aulia Fajri. Beliau lahir di Bojonegoro pada 2 November tahun 1999. Untuk riwayat pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Kalitidu, SMP Negeri 1 Kalitidu, SMA A. Wahid Hashim Tebu Ireng Jombang. Dan terakhir D3 Teknologi Industri Benih Sekolah Vokasi IPB. Dan sekarang beliau merupakan seorang manajer di LiveSeed Company. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita persilahkan Bapak Ikhwan Nur Aulia Fajri. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang saya hormati para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya Ikhwan Nur Aulia Fajri selaku manajer pemasaran dari perusahaan LiveSeed Company. Di sini akan memaparkan sedikit penjelasan dari bagaimana metode sistem yang ada di perusahaan LiveSeed Company. Sebelumnya, LiveSeed Company seperti yang ada di video mempunyai kantor pusat di Jaya, Jawa Timur dan mempunyai areal produksi di Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tahun berdirinya, jadi LiveSeed Company itu termasuk perusahaan yang masih muda karena baru 2 tahun berjalan, yaitu 10 Maret 2018. Lanjut, langsung ke ini. Mungkin latar belakang dari LiveSeed Company yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan khususnya benih padi. LiveSeed yang berarti kehidupan, di mana nantinya perusahaan ini dapat melakukan kehidupan baik dengan bidang yang kita naungi. Misi moto dalam LiveSeed Company yang pertama itu visi alam, yang terakhir menciptakan kondisi terbaik untuk perusahaan terus berprestasi. Untuk kami LiveSeed Company yaitu from seed growing, dari benih kita raih masa depan. Yang ketiga perusahaan, filosofi logo langsung. Yang pertama itu lingkaran. Lingkaran berarti memiliki persatuan dalam setiap divisi. Jadi di dalam perusahaan LiveSeed Company itu setiap divisi itu akan saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, cabang 4 yaitu memiliki arti perusahaan, memiliki 4 prinsip yaitu jujur, terpercaya, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, tanaman yaitu melambangkan identitas perusahaan, di mana perusahaan fokus terhadap pengembangan benih bermutu. Yang keempat, tanah melambangkan fondasi perusahaan yang teguh dan independen tanpa terpengaruh oleh pihak luar dalam memajukan pertanian di Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, benih di dalam tanah. Melambangkan benih merupakan sumber kehidupan sejalan dengan visi dan misi tadi dari LiveSeed Company, yaitu menghasilkan benih dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, penampilan ini sertifikat modal dari kami. Sertifikat produk
langsung ke struktur organisasi. Struktur organisasi yang paling tinggi di sini ada direktur utama Bapak Yusron yang membawai beberapa manajer, termasuk saya, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer pengolahan, manajer sumber daya alam dan sumber daya manusia dan keuangan. Nah, untuk dari manajer pemasaran, setiap manajer itu mempunyai sekretaris, kecuali manajer sumber daya manusia yang hanya punya kepala bagian SDM dan kepala bagian keuangan. Setelah sekretaris dari pemasaran mempunyai bagian penjualan dan riset pasar. Dan manajer produksi, kepala bagian produksi, dan staf lapang. Untuk manajer pengolahan mempunyai sekretaris, yang di bawahnya ada kepala bagian gudang pengolahan dan kepala bagian pengoperasian Alsinta. Lanjut ke wilayah pemasaran. Jadi di dalam LiveSeed Company ini mempunyai beberapa wilayah pemasaran, yaitu di Cilacap, Grobogan, Ngawi, dan Lamongan. Nanti setelah kita produksi, nanti kita akan kirimkan ke beberapa kota tersebut. Kenapa kita memilih kota-kota seperti yang tertera? Karena menurut pandangan dari kami, 4 kota ini memiliki tingkat panen atau bobot panen terbanyak di provinsinya masing-masing. Boleh dilanjut. Untuk varietas yang akan kita produksi, yaitu yang pertama varietas Inpari 32. Untuk varietas Inpari 32, kita di layar tertera sebagai bentuk gabah medium, bentuk tanaman tegak, berat 1000 butir 27,1 gram. Dan bisa dibaca sendiri, nanti kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan. Kemasan depan seperti ini, dan kemasan belakang, lalu ada logo merek. Kenapa kita memilih Inpari 32? Karena menurut data Inpari 32 banyak yang meminati di kalangan masyarakat menengah ke bawah, bahkan masyarakat umum, khususnya dari yang milenial ataupun yang masih tradisional. Jadi kita akan memproduksi varietas Inpari 32. Selanjutnya deskripsi varietas Sunggal. Sunggal mempunyai ciri-cirinya itu panjang ramping, bentuk tanamannya juga tegak, potensi hasilnya itu 8 ton per hektar, dan rata-rata hasilnya itu 5 ton per hektar. Umur tanaman biasanya 115 sampai 125 hari. Untuk kemasannya tidak jauh berbeda dengan Inpari, karena ini sudah desain dan ciri khas dari perusahaan kami. Mungkin boleh dilanjut untuk deskripsi varietas yang terakhir, yaitu varietas IR64. Ciri-cirinya ramping dan panjang. Bentuk tanamannya sudah pasti tegak, terus tahan kerebahan. Potensi hasilnya itu 6 ton per hektar. Rata-rata hasilnya 5,0 ton per hektar. Umur tanaman lebih pendek daripada tanaman Sunggal, yaitu 110 sampai 120 hari. Untuk varietas IR64 ini sebagai selingan dari Inpari 32, karena kita mencoba membuat
memproduksi beberapa varietas agar nanti para petani itu tidak bosan, tidak hanya ingin mencoba pari 32 tapi dengan IR643. Lanjut bisa. Nah, yang ini rantai distribusi. Rantai distribusi dari kami yaitu yang pertama dari kami sendiri perusahaan, nanti kita akan bekerja sama dengan distributor. Setelah itu distributor dapat memberikan langsung ke pengecer ataupun ke toko benih ataupun ke konsumen gitu. Kita hanya dari perusahaan ke distributor. Biasanya kalau runtutan seperti yang tertera di layar seperti ini, dari perusahaan ke distributor ke pengecer, didistribusikan lagi ke toko benih, baru ke konsumen. Jadi kita akan menggandeng beberapa distributor nanti untuk bekerja sama dan menjadi mitra dari kami. Boleh dilanjut ke rencana pemasaran. Baik, ke promosi pemasaran dulu ya. Dari kami promosi pemasaran yaitu berupa sebenarnya ada banyak media cetak sama media sosial. Yang pertama kita dalam setiap pembelian itu nanti akan memberikan beberapa souvenir seperti kaos, payung, gelas dan tas sebenarnya tas kain seperti ini. Untuk promosi pemasaran cetak, media cetak dari kami yaitu membuat poster, brosur seperti ini. Terus nanti kita tempelkan di beberapa acara kami atau kita akan bekerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau acara apa seperti itu. Bisa. Lanjut. Nah, untuk promosi pemasaran seperti media sosial kita juga mempunyai Instagram yaitu LiveSheet Company. Nanti boleh di follow, nanti pasti kita follow back. Jadi gunanya untuk media sosial ini yaitu untuk memberikan informasi kepada para petani khususnya petani milenial bahwa apa yang sudah kita capai dapat kita share langsung dalam Instagram tersebut dan Facebook LFSheet. Facebook kita namanya LFSheet dan kita juga mempunyai website LiveSheet Company seperti itu. Nanti beberapa informasi akan diinformasikan di situ. Selain media cetak dan media sosial, kita juga melakukan promosi dengan kegiatan seperti stand pameran, pelatihan dan seminar. Jadi stand pameran ini nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa event yang diadakan oleh pemerintah maupun perseorangan untuk mendirikan stand di sini seperti gambar contoh di sini. Dan yang kedua yaitu pelatihan kita tunjukkan untuk petani yang terikat kerjasama dengan kami, misalkan suatu kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk memberikan pelatihan, karena kita juga tidak hanya ingin memberikan suatu benih yang berkualitas, kita juga ingin membimbing para petani untuk menjadi petani yang lebih baik untuk memajukan pertanian Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dengan cara seminar. Seminar seperti yang kita lakukan sekarang, mungkin karena kita sekarang pada masa pandemi, jadi kita bisa melakukannya hanya dengan online ya. Biasanya kita juga mengadakannya kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti contohnya pemerintah desa atau kecamatan, bahkan bisa dengan kabupaten seperti itu. Lanjut. Untuk penjelasan dari kami mungkin sekian.
Saya selaku manajer pemasaran Ikhwan Nur Al-Fajri, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas bisa kita lanjut dalam sesi tanya jawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ikhwan Nur Aulia Fajri. Yang ketiga merupakan sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangannya dan menyebutkan namanya. Untuk pertanyaan kami batasi 7 pertanyaan. Silahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Ya, Bapak. Saudara. Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku kepala desa sangat mendukung penuh atas hadirnya live sheet di sini. Tentunya saya juga memikirkan kesejahteraan petani juga. Saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana langkah Anda atau bagaimana apa yang akan kalian lakukan untuk menjamin kesejahteraan petani yang terlibat dalam produksi Anda, seperti petani yang bermitra dengan PT Anda gitu. Ya itu mungkin sekian. Terima kasih. Baik. Saya persilahkan untuk narasumber kita untuk terima menjawab kasih pertanyaan. Bapak Kepala Desa, Bapak Anang Ariwijaya ya, untuk menjamin kesejahteraan dari petani ya, yang bermitra dengan kami, yang bermitra dengan perusahaan Live Seed Company, yaitu perusahaan kami sebelumnya akan melakukan kesepakatan dengan petani mitra untuk menjamin kesejahteraan mitra kita. Pertama, kami juga menjaga hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi, apa yang kita sepakati itu nanti akan berlaku pada kita akhirnya gitu. Yang kedua, saling menjaga kepercayaan. Jadi, ketika kita sudah memberikan beberapa kepercayaan kepada para petani, kita juga akan meminta istilahnya kalau timbal balik yang saling menguntungkan seperti itu. Yang ketiga, dengan memberi informasi terkait penetapan harga produk yang sesuai kualitas dan dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi, seperti itu Pak. Terus yang keempat, selalu memberi arahan positif dalam proses produksi benih sehingga kualitas benih baik dan petani mitra juga untung. Jadi kita selain memberikan benih, kita juga memberikan arahan yang positif untuk petani tersebut agar padi yang dihasilkan itu berkualitas yang baik, seperti itu Pak. Mungkin jawaban saya seperti itu. Semoga dapat menjawab. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Sama-sama, oke. Baik, Bapak Kepala Desa, apakah jawabannya sudah jelas? Cukup jelas. Sudah. Untuk pertanyaan saya, untuk narasumber yang ingin untuk audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, saya Budi Satrio dari BPSP, izin bertanya. Untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman, salah satunya melalui peningkatan mutu. Nah, bagaimana perusahaan Anda tetap meningkatkan dan menjaga mutu benih tersebut? Dan bila nih, satu tanaman Anda petak lahan produksi perusahaan terserang penyakit, bagaimana pengendalian yang akan dilakukan oleh perusahaan Anda? Terima kasih.
Mungkin bisa langsung saya jawab ini moderator. Ya, Untuk Bapak Budi, terima kasih atas pertanyaannya dari BPSB. Untuk meningkatkan dan menjaga mutu perusahaan kami, benih perusahaan kami adalah dengan menjalankan pemeriksaan pada setiap fase, baik pada penanaman maupun saat pengolahan serta teknik penyimpanan dengan menggunakan teknik kontrol storage sesuai standar perusahaan sertifikasi, Pak. Jadi kita juga memperhatikan dari awal bagaimana benih itu tercipta sampai akhir dengan penyimpanan itu kita akan selalu melakukan kontrol sesuai dengan tata cara yang berlaku menurut peraturan sehingga hama tidak menyebarluas pada lahan produksi. Untuk pengendalian hama sendiri dilakukan dengan melakukan pemantauan rutin dan berkala, Pak. Jika ada serangan hama bisa langsung segera diatasi dengan tepat sasaran, tepat dosis dan tepat waktu, sehingga hama tidak menyebar luas pada lahan produksi. Jadi sebelum kita juga memikirkan hama tersebut, kita kendalikan seperti melakukan mitigasi atau pembasmian pada hama tikus atau ya nanti tergantung hamanya itu seperti apa, Pak. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Budi. Terima kasih Bapak Iwan atas informasinya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Silakan moderator. nah mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya dari perwakilan Kementerian Pertanian. Pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan kalian memasarkan produk benih padi agar terciptanya pertanian yang modern? Terima kasih. Kementan. Bentar ya, Pak. Dari Kementan. Dari Kementan ya, Pak. Terima kasih Bapak Fahri Aziz dari Kementerian Pertanian. Karena petani di desa itu masih menerapkan pertanian tradisional, Pak. Maka kami berusaha dalam proses pemasaran, salah satunya dengan seminar atau lainnya. Kami akan mengundang beberapa kelompok tani, kemudian akan disampaikan beberapa contoh pertanian modern. Sehingga sedikit demi sedikit petani bisa menyesuaikan dengan adanya modernisasi. Kemudian akan terwujudnya pertanian modern tersebut, Pak. Jadi secara bertahap, secara pelan-pelan, insya Allah kita akan membuat perubahan untuk menjadi pertanian modern. Untuk yang kedua, menurut kami untuk harga yang naik dapat disebabkan karena pengeluaran produksi dan pengolahan yang bisa saja naik sewaktu-waktu, tentu akan mempengaruhi harga, Pak. Misal harga BBM atau harga untuk biaya produksi yang lainnya itu kan setiap tahun atau setiap periode itu akan berganti seperti itu, Pak. Itu bisa mempengaruhi harga. Namun meskipun harga yang tetap naik, tapi kualitas yang tetap terjaga menurut kami itu tidak masalah, Pak. Sedangkan harga turun sendiri bisa disebabkan karena barang yang melimpah. Sehingga kami berusaha untuk bermitra dengan petani dalam produksi sesuai dengan target pemasaran agar tidak terjadinya turunnya harga. Dan kami akan melakukan persetujuan harga di awal dengan petani sehingga tidak terjadi penurunan harga yang terlalu drastis. Seperti itu, Pak. Mungkin untuk jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Fahri. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Silakan moderator. Ya, silakan kepada audiens yang lain yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, saya izin bertanya kepada narasumber. Saya Evianti Hoirunisa sebagai distributor. Izin bertanya, sistem penjualan seperti apa yang Anda terapkan kepada kami sebagai distributor? Yang kedua yaitu, apa upaya yang Anda akan lakukan jika benih yang telah kami salurkan tidak laku di pasaran sehingga menyebabkan benih tersebut kadaluarsa? Terima kasih. Mungkin saya jawab. Terima kasih untuk Ibu Evi dari bagian distributor ya. Untuk distributor kami itu mempunyai syarat, yaitu beberapa syarat yang untuk menjalin kerjasama kan seperti bentuknya kan juga mitra. Untuk distributor dalam setiap kota itu kami minimal memerlukan dua truk untuk mengirim ke distributor tersebut. Jadi setiap pengiriman nanti itu akan dihitung seperti kesepakatan dari perusahaan sama distributor, bahwa kalau misalkan pengen barang datang langsung dibayar itu juga bisa. Terus kalau misalkan dititipkan dulu itu juga bisa. Namun untuk biasanya untuk dari kami, barang datang dari perusahaan kami ke distributor itu kalau misalkan dibayar langsung itu biasanya itu akan dapat diskon seperti itu. Terus untuk penetapan harga itu juga kita yang ngatur, karena kita juga bersaing dengan beberapa perusahaan, karena ditakutkan kalau misalkan kita kalau kita terlalu mahal atau terlalu mahal sedikit itu sama perusahaan lain, pasti saya yakin produk dari kami juga tidak laku. Jadi kami juga mengatur harga untuk di distributornya, bahkan ya kita berbeda untuk mengatur harga sampai ke konsumen langsung, sampai ke tangan konsumen langsung, seperti itu. Yang kedua tadi boleh diulangi Bu, yang kedua saya agak lupa. Apa upaya yang Anda akan lakukan jika benih yang telah kami salurkan itu tidak laku di pasaran sehingga benih itu kadaluarsa? Oh ya, ya Bu. Untuk penyimpanan kan tidak selamanya ya untuk padi, kira-kira 6 bulan. Untuk benih yang kadaluarsa nanti akan kami ganti dengan benih yang baru, atau kita bisa melakukan tes kembali ke BPSB untuk membuat sertifikat baru untuk jangka waktu yang selanjutnya. Dan apabila sudah kadaluarsa, kita akan mengganti barang tersebut dengan barang yang baru Bu, seperti itu. Nanti kan kita juga tahu bahwa kalau distributor kan kalau misalkan benihnya kadaluarsa itu bisa diganti dengan yang baru, tapi kita juga memberikan harganya itu setengah Bu. Jadi misalkan benih kita ambil, tetapi dari ibu itu juga membayar beberapa uang gitu Bu. Misalkan kan kita adanya kan kerjasama untuk penyebaran dari benih tersebut, kan itu tergantung ibu dari distributornya. Jadi kami hanya memberikan pengganti benih yang baru, tetapi juga dengan harga yang murah gitu Bu, dengan tambahan harga setengah dari harga yang berlaku awalnya gitu. Semisal harganya 150 per kantong 5 kg, tapi Anda hanya cukup membayar 75.000 seperti itu Bu. Terus untuk benih kadaluarsa nanti kita akan, kalau misalkan bisa
produksi tidak bisa dipasarkan kembali, nanti kalau Ibu mau memintanya kembali bisa kita lakukan pengiriman selanjutnya gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Ibu Epi, terima kasih. Baik, cukup. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Izin bertanya, moderator. ya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jiran Padia dari Dinas Pertanian Kota Surabaya. Pertanyaan saya, apa saja kendala yang Anda dapatkan ketika produksi benih? 2. Terkait dengan kelengkapan data, apakah dokumen terkait produksi benih sudah lengkap? Terima kasih. Baik, Bapak. Untuk dari Bapak Dinas Pertanian ya, kendala produksi yang kita alami yaitu mungkin dari segi alam sih Pak, seperti cuaca yang sekarang lebih sulit diprediksikan. Misalkan sekarang hujan, besoknya panas, hujan panas itu Pak. Yang kedua, adanya kemungkinan terserang hama penyakit Pak, karena juga cuaca seperti ini dan wabah besar yang melanda pertanaman seperti itu Pak. Untuk dokumen yang terkait produksi itu surat izin produksi benih dari BPSP sendiri. Untuk dokumen kebenaran luas lahan, dokumen kebenaran identitas benih sumber itu alhamdulillah sudah kita dapatkan. Untuk alasan memilih lokasi produksi Sragen, yang pertama memiliki lahan yang luas Pak, tanah yang subur dan cocok untuk bertanam padi. Kemudian hasil uji coba sebelumnya menunjukkan bahwa di Sragen itu memberikan hasil yang lebih baik dibanding tempat lain Pak. Seperti itu. Varietas yang kami pilih pun cocok untuk daerah Sragen seperti airnya yang berlimpah. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Mungkin langsung saja moderator. Baik, dipersilahkan audiens untuk bertanya lagi. Izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya Ufi sebagai investor. Izin bertanya, sistem bagi keuntungan seperti apa yang akan dilakukan jika kami berinvestasi kepada perusahaan Anda? Lalu benefit apa yang akan kami peroleh jika bekerja sama dengan perusahaan Anda? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari investor ya, investor yang kami banggakan. Ya. Dari apa yang akan yang kami berikan seperti itu, yaitu yang pertama kan seperti investasi itu seperti halnya kita membeli saham seperti itu Bu. Jadi uang atau dana investor yang kami peroleh itu kami gunakan untuk pengembangan jangka panjang Bu, seperti pengembangan varietas benih, seperti pembaruan pembelian peralatan atau pengembangan perusahaan yang lainnya untuk meningkatkan produksi dan kualitas dari benih kami seperti itu. Yang kedua yaitu untuk tanam saham atau berinvestasi, kami menawarkan keuntungan, insya Allah itu setiap tahun kita keuntungan yang Anda akan peroleh itu 0,5% per kuartal Bu. Seperti itu. Jadi kalau setahun itu setiap panen seperti itu. Setiap panen itu kan 3 bulan sekali. Nah itu biasanya per dua kali panen kan 6 bulan. Nah itu Anda akan mendapatkan keuntungan 0,5% Bu setiap 6 bulannya itu, setiap 2 kali panen gitu. Terus kalau Anda tanam saham di perusahaan kami sebesar 5% dari total aset yang kami punya, yaitu
Yang pertama, keuntungan Anda kan jadi nanti 5%. Nah, terus per tahun sesuai dengan nominal yang tadi saya sebutkan seperti 0,5% itu nanti akan dari 5% tersebut keuntungannya nanti itu akan ditambah 0,5% dari per 6 bulan kita akan produksi seperti itu Bu. Jadi setiap tahunnya itu Anda akan mendapatkan totalnya kalau 6 bulan itu 6 bulan 1%. Jadi 12 bulan itu 2%. Nah, selain dari itu di luar uang yang Anda berinvestasi dari kami kan 5%. Jadi setiap tahun nanti Anda akan mendapatkan 7% dari keuntungan yang akan kami dapat. Seperti itu Bu, totalnya. Untuk gambaran kasarnya seperti itu nanti akan kami perjelas dalam pertemuan di kantor saja Bu kalau untuk investasi. Jadi dari awal itu misalkan Anda berinvestasi 10%, nanti Anda akan memiliki keuntungan 2%. Jadi 12% dari keuntungan yang kami dapat dari perusahaan itu akan menjadi milik Bu. Seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab Bu. Ya, sudah moderator. Silakan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada audiens yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya Muhammad Rafi, perwakilan dari kelompok tani. Jadi kan permasalahan sebagai besar kelompok tani membutuhkan benih yang berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu dibutuhkan juga penanggulangan hama dan penyakit di lapang serta pengayaan pupuk dan juga banyak saran dan masukan yang diberikan oleh penyuluh. Lalu apa yang membuat benih yang diproduksi perusahaan Anda lebih baik dan cocok untuk para petani? Mengetahui permasalahan tersebut, apa yang bisa kalian lakukan sebagai perusahaan yang memproduksi benih untuk menyelesaikan masalah yang ada sebagian diketahui keresahan banyak kelompok tani dan para petani seperti itu. Baik Bapak Raffi ya, terima kasih dari kelompok tani. Langsung saya jawab aja. Benih yang perusahaan kami produksi itu Pak telah melalui pengawasan mutu dan sertifikasi yang terjamin, tangguh, dan benar-benar dapat menjamin mutu benih kita itu sangat baik. Benih yang kami produksi dari kami maupun yang digunakan konsumen sesuai dengan standar mutu benih yang berlaku dengan harga yang sesuai dengan petani. Jadi kita juga memikirkan harga itu tetapi dengan kualitas yang terbaik agar dapat membantu petani. Dengan penggunaan benih dari perusahaan kami harapkan Pak dapat meningkatkan produktivitas dan hasil yang berdaya saing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga dapat memuaskan dari hati para petani tersebut, itu Pak. Jadi kita juga memberikan beberapa semangat untuk petani selain dengan memberikan benih yang kualitas terbaik. Yang kedua, yang pertanyaan Bapak kedua, kami akan menyampaikan beberapa hal seperti bagaimana cara tanam dan perakuan benih sebelum ditanam, jenis pupuk, dosis, dan waktu pembuahan yang tepat. Seperti yang saya sudah sampaikan seperti tadi, LiveSeed Company tidak hanya terfokus dalam pengembangan benih yang bermutu, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia itu sendiri dari petani itu sendiri agar dapat menciptakan swasembada pangan di Indonesia ini menjadi lebih baik Pak. Selain untuk seperti pupuk itu, kita juga akan memberikan pengetahuan tentang pestisida yang dapat mengendalikan hama saat penanaman benih dari kami yang kami cantumkan pada kemasan benih Pak.
nanti pelatihan kita bisa lakukan dengan kerjasama dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, agar para petani itu dapat memanfaatkan benih kami secara benar dan dapat menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Raffi, Bapak Tani. Mohon maaf, sekian. Terima kasih. Bagaimana, Bapak Raffi? Apakah penjelasan dari narasumber kami sudah jelas? Ya, sudah jelas. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas informasinya. Semoga di lain waktu bisa berbagi ilmu kembali. Sekian acara talk show kali ini. Saya Nadia Kanaya pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan dari Bapak Direktur Live Seed Company. Next. Berikut merupakan pemberian kenang-kenangan untuk Bapak Bupati Sragen berupa sertifikat. Next. Dan untuk BPSB berupa sertifikat. Untuk peserta lain bisa meminta sertifikat kepada operator setelah acara selesai. Next. Baik, saya akan tutup. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum para hadirin dan tamu undangan meninggalkan ruangan Zoom ini, kami ada sesi foto bersama. Jadi operator mohon untuk mengambil gambar. Ya, boleh bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.